yang ada taksi deh nih, yang ada taksi bermain. Nah ini tempat bermain nih, sebelah kanan nih. Dari jalan mau nanya-nanya Bapak Kak Randy yang mau dipanggil. Kak Randy. Ini pertama kali didirinya tahun berapa? Sekolah ini berdiri tahun 2001. Apa sih yang bikin Kak Randy tuh pingin ngedirin sekolah ini gitu? Ya, pertama adalah ingin membuat anak-anak yang tinggal di daerah pinggiran, terutama di kolong-kolong jembatan tol, bisa bersekolah. Karena mereka tidak bisa bersekolah karena orang tuanya lebih mementingkan untuk mencari nafkah, mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Jadi banyak di antara mereka yang tidak bersekolah karena biaya. Itu motivasi awal. Terus awalnya sama siapa gitu? Aku mendirikan ini dengan beberapa teman sebagai pendukung dari belakang. Juga guru-guru yang membantu, ada 2 orang dari IKIP dulu yang namanya ya. Sekarang UNJ. Sekarang yang murid-muridnya kelas berapa gitu? Sekolah ini menerima murid dari TKA, TKB, sampai SD kelas 6. Jadi jumlah murid sekarang untuk tahun ajaran yang baru ini jumlahnya 111 anak. Terdiri dari TKA 21, TKB 21 orang, sisanya SD kelas 1 sampai kelas 6. Gurunya? Gurunya ada 4 orang. Semuanya relawan. Relawan. Ini alumni-alumninya udah banyak, udah ngelanjutin kemana aja gitu ada? Kalau untuk TK kita sudah meluluskan kurang lebih 120 anak yang masuk ke SD. Untuk yang SD-nya kita sudah meluluskan kurang lebih 60 anak. Kemudian yang dia melanjut ke SMP dan SMA negeri ya. Lalu kemudian alumni yang sudah bekerja itu ada 6 orang. Bekerja di beberapa tempat pekerjaan ya seperti mall dan juga ada yang di Trans Studio di Bandung. Itu lulusan yang paling istimewa dari Kolong. Ada bantuan dari pemerintah gitu? Sekolah ini sampai saat ini berdiri masuk tahun ke-13. Pemerintah hanya tahu aja, belum pernah memberikan bantuan gitu ya. Belum ya? Ya, belum, bukan nggak pernah, belum. Siapa tahu nanti pernah. Kita murni individu jadinya. Dan itu lebih mudah ternyata dibanding harus berurusan dengan pemerintah karena banyak birokrasi yang harus dilewatkan dan kadang-kadang nurani juga akhirnya tergadai dengan terpaksa. Jadi benar-benar jeripaya sendiri ya? Ya, untuk saat ini lebih nyaman begitu. Jadi awalnya semua biayanya tuh dari biaya Swadaya. pribadi? Iya, dari uang teman-teman, pribadi. dengan teman-teman juga. Per bulan habis berapa Pak? Sekolah ini setiap bulannya mengeluarkan dana sebesar 7 sampai 7,5 juta. Itu untuk sewa rumah, untuk media belajar, peralatan sekolah, kemudian listrik, air dan kebersihan, juga untuk mengganti transport guru. Ini murid-murid di sini pakai seragam atau? Mereka tidak pakai seragam, hanya ada satu seragam yang dipakai setiap hari Sabtu, itu pun seragam sumbangan untuk olahraga. Suka dukanya? Oke. Aku paham. Di awal berdiri sekolah ini sangat sulit ya. 3 tahun pertama 2001 sampai 2003 banyak orang tua yang menentang karena anak-anak ini masih turun di jalan ya. Mereka ngamen, membersihkan kaca mobil, mereka kemudian mengemis atau ikut memulung. Jadi orang tuanya lebih senang anak-anak itu ada di jalanan karena mereka mempunyai uang ya. Nah, ketika aku mendirikan sekolah ini,
membuat mereka belajar, itu orang tua sangat marah karena tidak ada setoran ke orang tua itu setoran ya, tidak ada setoran dan mereka ngelawan dan sekolah sempat diganggu sampai hampir terjadi perkelahian antara saya dengan orang tua yang nggak suka. Pengerusakan media belajar, kipas angin yang dicuri, itu dulu awal-awalnya begitu. 3 tahun untuk membuat mereka percaya bahwa anak-anak ini butuh pendidikan supaya bisa lebih baik daripada sekedar ada di jalan. Ya dibuktiin ya. Terus akhirnya sekarang mereka menjadi cinta sama sekolah itu. Siapapun ingin masuk ke sini karena memang sudah terbukti dari kolong ada yang kerja di kantor, dari kolong ada yang kerja di mall. Sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pernah bisa karena orang-orang di mall itu atau restoran-restoran di sekitar sini nggak akan percaya mereka untuk kerja karena mereka kan nggak punya alamat yang pasti, tinggal di kolong. Jika terjadi sesuatu tidak ada yang bertanggung jawab. Itu dulu begitu pola pikir orang itu. Sekarang dengan pengetahuan yang mereka miliki, tanggung jawab dari kita, akhirnya mereka bisa. Jadi anak-anak yang sekolah di sini tuh yang semua dari kolong juga. Dari mulai tinggal di kolong, tinggal di pinggiran rel, atau tinggal di wilayah pasar ikan sana. Lumayan luas sekarang cakupan wilayahnya, dan kita nggak bisa batasi. Kita terima sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Jadi sekarang ini 4 guru menangani 111 murid. Kemudian juga ada teman-teman relawan lagi di luar 4 guru yang datang untuk mengajarkan musik, mengajarkan tari, dan juga mengajarkan komputer. Ada juga. Itu teman-teman mahasiswa setiap hari Sabtu. Relawan gitu. Ya, ini lumayan lah. Artinya sudah mulai ada orang yang peduli. Karena kalau aku sendiri yang peduli, sampai kapan? Bentar lagi tua, ya kan? Udah gak produktif, ya sudah. Kalau bukan kita, harus ada siapa pengganti. gitu. Insya Allah mereka-mereka yang nanti akan megang sekolah next 10 tahun ke depan. Jadi jalan terus ya sampai kapanpun. Lagi ya ini dulu ya. Itu dulu. Ya, makasih ya. Oke. Kak Randy. Sampai jam berapa nak puasanya? Mungkin ya kan jam 12 ya. Jadi baru minum doang. Itu lihat contoh kan Nuno. Masa enggak? Enggak, udah buka ya? Udah buka. Maksudnya Indonesia bagian mana tuh? Itu ya, Indonesia bagian timur kan Nuno. Ya, jadi sekarang udah buka. Segala-gala. Yes, oke. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, berdiri yang tegak. Yes. Ya, kita sambil nunggu tamunya. Kita apa ini dulu? Dan adik-adik juga lebih giat lagi belajarnya supaya
Belum ada pelatih lainnya. Itu gaya siapa? Dari sama dari anak-anak